Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita jumpa lagi dalam pengajaran firman iman kali ini. Selama 2 seri pengajaran sebelumnya, kita telah bersama-sama belajar bahwa yang pertama, setiap perubahan di alam roh akan selalu diikuti oleh perubahan di alam jasmani. Sekali lagi, setiap perubahan di alam roh akan selalu diikuti dengan perubahan di alam jasmani. Yang kedua, kita telah melihat bahwa ketika kita bergerak dengan iman, kita sedang beroperasi di alam roh. Beroperasi di alam roh adalah ketika kita bergerak dengan iman. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ini hal yang sangat sederhana, lebih sederhana dari kebanyakan orang mungkin berpikir atau percaya. Tapi sekali lagi saya katakan, ketika kita bergerak dengan iman, kita sedang beroperasi di alam roh. Yang ketiga, iman kita akan mengalami terobosan saat Roh Kudus menerangi mata hati kita untuk memahami hal yang pertama tadi, yaitu bahwa setiap perubahan di alam roh akan selalu diikuti dengan perubahan di alam jasmani, sehingga kita tidak lagi dibelenggu dengan tipu muslihat iblis untuk memandang segala sesuatu dari sudut pandang alam jasmani, sehingga kita menganggap sesuatu itu sukar karena kita melihat bahwa di alam jasmani sesuatu itu kelihatannya sukar untuk berubah, sukar untuk bisa mukjizat terjadi. Tetapi ketika kita melihat oleh hikmat, oleh pemahaman, oleh pewahyuan dari Roh Kudus bahwa perubahan tidak dimulai di alam jasmani, tetapi di alam rohani, dan setiap perubahan di alam rohani selalu diikuti dengan perubahan di alam jasmani. Kalau Roh Kudus menyingkapkan itu kepada kita dan mata kita melihat itu, maka iman kita akan mengalami lompatan. Kita tidak akan melihat sesuatu sebagai hal yang sukar, mukjizat sebagai hal yang berat, yang mungkin dulu kita pikir sesuatu yang bisa terjadi, bisa tidak, untung-untungan. No, mukjizat adalah sesuatu yang pasti, yang selalu dikerjakan Allah. Yesus kemanapun dia pergi, dia berjalan, berkeliling, berbuat baik, menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Semua. Berarti mukjizat, termasuk kesembuhan, adalah hal yang pasti. Dan firman Tuhan berkata bahwa Yesus Kristus tetap sama, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia Allah yang konsisten mengerjakan mukjizat. Oleh sebab itu, mukjizat tidak sukar. Kita hanya membutuhkan pemahaman yang diilhami oleh Roh Kudus untuk melihat bahwa tidak ada yang sukar, sebab perubahan tidak dimulai di alam jasmani, tetapi di alam rohani, di alam roh. Ketika perubahan terjadi di alam roh, maka di alam jasmani perubahan akan juga termanifestasi. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ketika Roh Kudus, Roh hikmat dan wahyu, kata Efesus pasal 1, menjadikan mata hati kita terang untuk kita melihat hal ini, maka kita akan melihat betapa hebat kuasanya. Kuasa Tuhan bagi kita yang percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tidak ada yang sukar dan tidak ada yang mustahil. Kita hanya membutuhkan Roh Kudus menerangi mata hati kita, mata pengertian kita, untuk kita melihat kebenaran firman Tuhan ini. Kita perlu minta ini, minta Roh Kudus terus membuat mata hati kita terang, memenuhi kita dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kita dapat memahami kebenaran firman Tuhan ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, perubahan sekali lagi tidak dimulai di alam jasmani. Sesuatu yang sukar kita lihat di alam jasmani, itu dengan mudah berubah ketika perubahan terjadi di alam roh. Bumi belum berbentuk dan kosong, kata Kejadian pasal 1. Tapi ketika Allah berfirman, Allah mengubah alam roh dengan firman-Nya, maka kita melihat apa yang diucapkan Allah di alam roh terjadi di alam jasmani. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita akan lebih jauh menggali mengenai bagaimana perubahan di alam roh dapat terjadi. Kita akan bicara bagaimana kita dapat memicu perubahan terjadi di alam roh. Dari 2 pengajaran sebelumnya, kita telah melihat bahwa secara sederhana, perubahan di alam roh disebabkan oleh suatu kuasa absolut Allah yang bernama firman Allah. Sekali lagi, kuasa Allah yang absolut, yang tidak bisa ditentang. Firman Tuhan berkata, langit dan bumi akan berlalu, tapi
tapi firman Tuhan akan tinggal tetap selama-lamanya. Tidak ada satupun dari firman Tuhan, satu iota pun, satu titik pun yang akan dibatalkan sampai semuanya digenapi. Oleh sebab itu, kita perlu memahami bahwa perubahan di alam roh itu dipicu oleh kuasa absolut Allah yang kita kenal dengan nama firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita sempat melihat bagaimana situasi fisik di alam jasmani, di mana anak seorang kepala rumah ibadah yang bernama Yairus itu secara fisik kondisinya dia sudah mati. Akan tetapi Yesus merubah situasi fisik itu, situasi di alam jasmani itu, tidak dengan usaha di alam jasmani, tetapi dengan mengubah alam roh dengan perkataannya. Dan perubahan di alam roh yang terjadi karena ucapan Yesus itu kemudian diikuti dengan perubahan di alam fisik. Mari kita buka Alkitab kita dari Lukas pasal 8 ayat 49 sampai 55. Dikatakan demikian, ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru." Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat." Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, "Jangan menangis, ia tidak mati, tetapi tidur." Mereka mentertawakan dia, karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, "Hai anak, bangunlah." Maka kembalilah roh anak itu dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita melihat dari ayat-ayat ini bahwa Yesus dengan konsisten bergerak di alam roh. Dia tidak berusaha mengubah situasi itu dari alam fisik. Dia tidak terjebak dengan tipu muslihat iblis untuk mengejar, mengusahakan sesuatu dari alam roh, sehingga kita terbentur dengan sesuatu yang kelihatannya mustahil, sesuatu yang kelihatannya impossible, tidak mungkin terjadi. Tetapi dia bergerak dari alam roh, sama seperti langit dan bumi ini, fisik, itu diciptakan dengan kuasa yang mengalir dari alam roh, perubahan yang dipicu Allah di alam roh dengan firman-Nya. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Demikian juga Yesus beroperasi dengan cara yang sama. Dia bergerak di alam roh dan firman-Nya, dengan firman-Nya dia memicu perubahan di alam roh yang kemudian diikuti dengan perubahan di alam fisik. Saya akan mengulangi ini terus-menerus agar kita memahami benar beginilah kuasa Tuhan mengerjakan perubahan dalam hidup kita, sehingga tidak ada yang sukar, tidak ada yang mustahil. Kenapa? Karena bukan alam fisiknya yang perlu diubah. Karena itu banyak orang terjebak dengan, wah ini susah, ini keras, ini mustahil, ini nggak mungkin. Kenapa? Karena mereka melihat secara fisik itu sesuatu yang tidak mungkin terjadi, sesuatu yang tidak bisa terjadi, sesuatu yang sangat sukar untuk bisa terjadi. Tapi ketika mata kita dicelikan roh Allah, sehingga kita melihat bahwa perubahan tidak dimulai di alam fisik, kita tidak perlu berusaha mengubah sesuatu secara fisik, tapi ubah alam rohnya. Maka apa yang telah berubah di alam roh akan diikuti dengan manifestasi. Perubahan yang sama akan terjadi juga di alam fisik. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Yesus tidak terpancing untuk memberikan reaksi dan berusaha untuk mengubah situasi dari alam jasmani. Dia terus dengan konsisten bergerak di alam roh. Hal pertama yang Yesus lakukan adalah melepaskan perkataan yang memicu perubahan di alam roh. Dia berkata, "Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat." Perhatikan, Yesus secara spesifik mengucapkan sesuatu. Dia tidak hanya menghibur, sabar, tenang, jangan takut, sudah tenang saja. No. Dia secara spesifik mengucapkan perubahan yang dia mau. Anakmu akan selamat. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ini spesifik. Dia
melepaskan perkataan yang memicu perubahan, mengerjakan perubahan di alam roh. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ingat, ketika kita beroperasi dengan iman tadi, ya, maka apa yang terjadi? Kita sedang beroperasi di alam roh. Perkataan yang kita ucapkan dengan iman akan memicu perubahan di alam roh. Itu sebabnya Yesus mengatakan pada Yairus, percaya saja, bergerak dengan iman. Dan kemudian Yesus berkata, anakmu akan selamat. Dan anakmu akan selamat. Dan anakmu akan selamat. Ketika kita beroperasi di alam roh dengan iman, sekali lagi, ketika kita bergerak dengan iman, kita beroperasi di alam roh. Dan kita memicu perubahan dengan perkataan iman kita. Sehingga kemudian perubahan yang sudah terjadi di alam roh akan termanifestasi. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita melihat bahwa Yesus berkata, anakmu akan selamat. Kata dan, ya, dia berkata, jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat. Menunjukkan bahwa anak Yairus akan selamat sebagai hasil dari operasi iman yang mengubah alam roh. Dan hasil dari operasi di alam roh itu didefinisikan dengan spesifik oleh Yesus. Anakmu akan selamat. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya garis bawahi bahwa Yesus tidak, bahasa Inggris katakan, leave things to chances. Tidak. Dia tidak membiarkan yang mau terjadi, ya terjadilah. Tidak. Dia menetapkan sesuatu, perubahan di alam roh dengan perkataannya. Dan perkataan yang diucapkan Yesus memicu perubahan di alam roh yang kemudian diikuti dengan perubahan di alam jasmani. Saya garis bawahi hal yang berikutnya, yaitu bahwa sudah jelas bahwa secara jasmani anak Yairus sudah mati. Tetapi dari alam roh, Yesus memicu perubahan yang kemudian diikuti dengan perubahan di alam jasmani. Anakmu akan selamat. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jelas anak Yairus sudah mati. Itu sebabnya Yesus ditertawakan ketika Yesus berkata anak itu hanya tidur. Jelas secara jasmani dia sudah mati. Tetapi itu tidak membuat Yesus berhenti. Tidak membuat Yesus putus asa atau memandang sesuatu sebagai tidak mungkin, mustahil, dan sebagainya. Tapi dia bergerak di alam roh, melepaskan perkataan iman, dan kemudian memicu perubahan dengan perkataan itu di alam roh. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita melihat bahwa perubahan di alam roh kemudian diikuti dengan perubahan di alam jasmani. Anak Yairus hidup kembali. Kita melihat di ayat 51-53 bahwa ketika Yesus sampai di rumah Yairus, semua orang mentertawakan Yesus. Sebab mereka tahu bahwa anak Yairus memang sudah mati. Tetapi Yesus tidak mengucapkan hal yang mereka semua tahu. Dia tidak bergerak di alam jasmani, dia tidak membiarkan dirinya dipengaruhi dengan hal-hal yang terjadi di alam jasmani. Dia bergerak di alam roh, dia mengucapkan perkataan yang selaras, yang konsisten dengan perkataannya yang pertama. Dia berkata tadi, anakmu akan selamat. Sekarang dia berkata, anak itu tidak mati, tetapi tidur. Anda perhatikan, Yesus tidak berhenti bergerak di alam roh. Dan bahwa Yesus konsisten. Yesus di sepanjang waktu konsisten, perkataannya konsisten, imannya konsisten. Dia tidak berkata anakmu akan selamat saat di perjalanan, tetapi ketika sampai di rumah Yairus dan orang-orang terlihat menangisi anak Yairus yang sudah mati itu, dia kemudian tidak merubah perkataannya. Yesus tetap mengucapkan hal yang konsisten yang dia ucapkan dari semula. Dia berkata, anak itu hanya tidur. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, sadari, ini sangat penting bahwa setiap perkataan yang kita lepaskan dengan iman, baik itu iman positif atau iman negatif yang kita bisa katakan sebagai ketakutan. Ketakutan itu adalah sesuatu yang kita percayai, sesuatu yang buruk akan terjadi. Nah, ketika kita bergerak dengan iman, mengucapkan sesuatu, maka apa yang kita ucapkan akan memicu perubahan di alam roh. Sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu sangat menyadari hal ini. Entah perkataan kita yang lahir dari percaya dalam hati, entah itu percaya negatif atau positif, ya,
kita lepaskan perkataan itu, entah perkataan itu positif atau negatif, dia akan memicu perubahan di alam roh. Kalau itu positif, dia akan menghasilkan buah yang positif buat kita. Kalau itu negatif, dia akan membawa hasil yang negatif buat kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, masalah yang banyak terjadi adalah bahwa banyak anak-anak Tuhan tidak menyadari bahwa iman kita itu bisa positif atau negatif, dan hasilnya berbeda. Kalau kita membiarkan iman kita dipengaruhi situasi, maka kita tidak bisa konsisten. Seperti yang kita lihat pada Yesus tadi. Adalah sangat penting untuk tidak membiarkan apa yang kita lihat di alam jasmani mempengaruhi iman kita. Karena kalau fokus kita pada apa yang kita lihat di alam jasmani, iman kita akan dirontokkan. Ini sangat penting. Yesus tidak mengucapkan, anakmu akan selamat, dan 15 menit atau 30 menit kemudian mengubah perkataan itu. Tidak. Dia mengucapkan anakmu akan selamat. Dan kemudian 15, 30 atau 60 menit dalam perjalanan akhirnya tiba di rumah Yairus. Dia melihat fakta di alam jasmani memang anak Yairus sudah mati, dan orang yang ada di sana tahu itu, mereka menangisi anak itu. Yesus tidak membiarkan imannya dirontokkan dengan memandang kepada situasi fisik, situasi jasmani. Dia terus bergerak dengan iman. Dia tidak meralat ucapannya. Dia konsisten dengan ucapannya. Dia konsisten dengan imannya. Dia terus bergerak di alam roh ke arah yang sama yang dia sudah deklarasikan sebelumnya. Anakmu akan selamat. Dia tidak maju mundur di alam roh. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ucapan Yesus memicu perubahan positif, dan dia tidak mengucapkan sesuatu yang membuat perubahan positif itu berbalik arah. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dia terus maju. Ucapannya terus menerus memicu perubahan positif di alam roh, dan kita kemudian melihat buahnya di alam jasmani. Anak Yairus yang sudah mati itu hidup kembali. Kita perlu menyadari bahwa setiap ucapan kita yang lahir dari iman itu mendorong perubahan di alam roh, memicu perubahan di alam roh. Ketika kita mengucapkan sesuatu dengan konsisten, kita terus mendorong maju perubahan di alam roh ke arah yang sama yang kita inginkan. Tidak maju mundur, tapi terus maju sampai buahnya kita nikmati di alam jasmani. Sebab setiap perubahan di alam roh selalu diikuti dengan perubahan di alam jasmani. Sampai buahnya kita nikmati di alam jasmani. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Siapa suka menggemakannya, sampai suka menggemakannya, bukan sekedar coba-coba, bukan sekedar 1-2 hari, bukan sekedar kadang-kadang, tapi suka menggemakannya, akan memakan buahnya. Hidup atau mati, entah lidah kita terus menggemakan yang mana. Firman Tuhan ini berkata kita akan memakan buah dari apa yang lidah kita secara konsisten menggemakannya. Yang kita gemakan, hidup atau mati, positif atau negatif, akan kita makan buahnya. Oleh sebab itu, secara konsisten gemakanlah yang positif. Gemakanlah firman Tuhan. Gemakanlah apa yang Tuhan sudah ucapkan, yang Tuhan tunjukkan kepada kita mengenai diri kita dalam firman-Nya. Gemakan itu terus. Suka menggemakan akan memakan buahnya. Haleluya. Yesus memakan buah dari perubahan yang dia picu dengan ucapannya secara konsisten. Dengan ucapannya dia memicu perubahan di alam roh, dan dia terus dengan konsisten memicu, mendorong perubahan di alam roh itu ke arah yang sama. Dan dia kemudian memakan buahnya. Dia terus dengan konsisten mengucapkan hal yang sama. Terus konsisten, sejalan, tidak berubah. Kita melihat di ayat 54 dan 55. Setelah ditertawakan orang, Yesus kembali mengucapkan hal yang sama, konsisten, ya. Dan kita melihat buahnya terjadi.
Lukas 8 ayat 54 sampai 55 dikatakan, lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru. Ingat, satu ayat di atasnya dia baru saja ditertawakan. Tapi Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, "Hai anak, bangunlah." Dia katakan, "Bangunlah." Karena sebelumnya dia berkata anak itu tidak mati tapi tidur. Maka dia bangunkan anak itu. Dia berkata, "Bangunlah." Anda lihat dia konsisten. Ayat 55 berkata, maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Di ayat berikutnya, ayat 56 dikatakan, dan takjublah orang tua anak itu. Tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Banyak orang takjub melihat mukjizat, tetapi tidak memahami bagaimana perubahan di alam jasmani itu dipicu. Kita perlu memahami bahwa mukjizat atau perubahan di alam jasmani dipicu oleh perubahan di alam roh yang dipicu oleh ucapan yang lahir dari iman. Simple ya. Perubahan di alam jasmani yang kita sebut mukjizat itu dipicu oleh perubahan di alam roh, dan perubahan di alam roh dipicu oleh ucapan yang lahir dari iman. Simple. Tetapi yang kita temukan adalah orang seringkali tidak konsisten dalam hal yang sederhana ini. Hal yang sederhana, jangan sepelekan, tapi kita perlu konsisten. Banyak orang mengesampingkan hal ini karena menganggap ini terlalu sepele. Dan banyak juga yang mencari hal-hal yang lebih rumit. Akan tetapi kita melihat bahwa Yesus beroperasi dalam kebenaran yang simpel ini untuk membangkitkan orang mati. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita perlu melihat diri kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus juga kerjakan, bahkan yang lebih besar daripada itu. Sebab dalam Yohanes pasal 14 ayat 12, Anda buka Alkitab Anda sendiri nanti, Yesus mengatakan bahwa semua yang percaya kepadanya akan melakukan apa yang dia kerjakan, bahkan yang lebih besar daripada itu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita melihat bahwa Yesus bergerak dengan operasi yang sederhana ini, yang memicu perubahan di alam roh, yang kemudian memicu perubahan di alam jasmani. Tetapi yang sering kali membedakan dengan banyak orang adalah bahwa Yesus konsisten dalam hal yang sederhana ini. Konsisten memicu perubahan di alam roh dengan ucapan iman yang konsisten. Saya ulangi, konsisten memicu perubahan di alam roh dengan ucapan iman yang konsisten. Saya katakan minggu lalu bahwa iman memiliki mata di dalam hati kita. Karena itu, kita tidak dapat melihat hal yang buruk dengan mata iman kita, sambil mengucapkan hal yang baik dengan mulut kita dan berharap bahwa apa yang kita ucapkan itu yang akan terjadi. Iman tidak bekerja seperti itu. 2 Korintus 4 ayat 13 mengatakan, inilah operasi iman. Ya, begini. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Jadi apa yang di dalam hati sama dengan apa yang keluar dari mulut, ya. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Ingat bahwa Yesus berkata, percaya kamu sudah menerimanya. Berarti hatimu sudah percaya, sudah melihat dengan mata iman bahwa Anda sudah menerima apa yang Anda harapkan itu. Anda melihat dengan mata iman bahwa Anda sudah menerima. Dan mulutmu mengucapkan itu. Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Ya. Nah, kamu percaya kamu sudah menerimanya, berarti mata iman kita sudah melihat bahwa kita sudah menerima. Ya, sebab itu aku berkata-kata. Jadi, yang dilihat mata iman itu sesuai dengan yang diucapkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan berkata, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Berarti ya kita akan melihat mukjizat ketika perkataan kita itu lahir dari iman kita. Ya, apa yang kita lihat di dalam hati kita itu kita ucapkan, dan ketika kita mengucapkan sesuatu yang lahir dari iman, perubahan akan terpicu di alam roh dan kemudian akan diikuti dengan perubahan di alam jasmani. Begitulah secara sederhana Yesus beroperasi. Yesus sudah melihat dengan mata iman bahwa anak Yairus selamat. Itu sebabnya dia berkata, anakmu akan selamat. Ya, saya tahu dari mana? Dari firman Tuhan. Oh, Yesus sendiri mengatakan apa yang keluar dari mulut meluap dari hati. Berarti hati Yesus sudah melihat bahwa anak Yairus selamat.
dan mulutnya mengucapkan, anakmu akan selamat. Dan kemudian Yesus terus dan konsisten mengucapkan hal yang sejalan dengan itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apapun yang Anda butuhkan, berkat jasmani, berkat rohani, berkat keuangan, keturunan, apapun yang Anda harapkan, Anda yang merindukan untuk bertemu dengan jodoh yang dari Tuhan, ya, apapun, Anda perlu melihat dulu dengan mata iman. Melihat dulu apa yang Anda inginkan itu telah Anda terima. Anda lihat dulu, itu sudah Anda terima. Bagaimana Anda berjalan dengan apa yang Anda harapkan, yang Anda inginkan itu. Anda merindukan berkat keuangan, Anda melihat dirimu sudah ada dalam berkat keuangan itu. Anda merindukan berkat keturunan, Anda melihat dirimu sudah bersama dengan berkat keturunan itu. Apapun juga, ya, Anda lihat dulu dan kemudian Anda ucapkan itu. Anda ucapkan dan konsisten di sana. Konsisten di sana. Konsisten di sana. Konsisten di sana. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Yesus dengan konsisten mengucapkan hal yang sejalan dengan apa yang dia sudah ucapkan pertama kali. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita melihat, ya, Yesus berkata dari awal, anakmu akan selamat. Maka berikutnya dia berjumpa dengan situasi jasmani yang berbeda dari itu, dia ucapkan lagi, anak ini tidak mati tetapi tidur. Ya, dan ketika dia berjumpa langsung dengan anak itu, di depan anak itu, dia tidak berkata, bangkitlah, seolah-olah anak itu mati. Dia berkata, bangunlah, bangunlah. Dia konsisten di sana. Dia tidak membiarkan imannya dipengaruhi dengan alam jasmani ini. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mata iman kita melihat dulu, mulut kita kemudian mengucapkan. Apa yang keluar dari mulut, meluap dari hati. Bagaimana roh iman beroperasi? Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mungkin ada yang bertanya, dari mana saya bisa mendapatkan hal yang saya perlu lihat dalam hati saya? Mata iman saya mau melihat apa? Dari mana saya dapatkan gambaran itu? Ya, sederhana. Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi, firman Tuhan yang terus-menerus kita dengar akan memberikan kepada mata iman kita apa yang perlu kita lihat. Dan kemudian, kita dengan konsisten mengucapkan hal yang mata iman kita telah lihat itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mata iman kita melihat dari apa yang terus-menerus kita dengar dari firman Tuhan. Ya, kita mengucapkan apa yang kita lihat itu, kita mengucapkan firman Tuhan, dan kita terus mengucapkan itu dengan konsisten. Maka perubahan di alam roh dipicu, ya, oleh firman Tuhan itu, dan ketika kita dengan konsisten melihat dan mengucapkan hal tersebut, kita terus mendorong maju perubahan di alam roh ke arah yang kita telah lihat dengan mata iman kita. Dan firman Tuhan berkata, barang siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Entah itu hidup atau mati. Sekali lagi saya ingatkan, sebab hidup dan mati dikuasai lidah. Yohanes 1 ayat 14 mengatakan mengenai Yesus, firman itu telah menjadi manusia. Perhatikan, ini luar biasa. Firman itu telah menjadi manusia. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, renungkan ini. Firman itu telah menjadi manusia. Anda mau mukjizat, renungkan. Firman itu ada dan bekerja di alam roh. Dan firman ini dikatakan menjadi manusia. Ya. Jadi firman di alam roh itu kemudian menjadi manusia yang ada di alam jasmani. Apapun juga yang Anda butuhkan, hal jasmani, hal materi, hal rumah tangga, impian-impian, firman di alam roh akan menjadi sesuatu yang material di alam jasmani. Artinya dia akan termanifestasi. Kesembuhanmu, kebahagiaan rumah tanggamu, dia akan termanifestasi. Dari alam roh, dia akan termanifestasi di alam
jasmani. Firman itu telah menjadi manusia. Kebenaran ini sederhana. Dan saya katakan lagi, seringkali ya orang itu lebih mudah percaya dengan hal yang rumit. Karena mereka berpikir mukjizat itu hal yang rumit. Ya, tapi sekali lagi saya katakan, keyakinan bahwa mukjizat itu sukar atau rumit datang dari sudut pandang alam jasmani. Kalau kita berpikir secara jasmani, ya maka kita akan percaya bahwa mukjizat itu sukar. Tetapi ketika kita melihat ya oleh Roh Kudus bahwa perubahan itu sederhana, dipicu di alam roh, alam jasmani selalu mengikuti. Ya, kita lihat Yesus selalu beroperasi seperti itu. Dia beroperasi di alam roh, dia memicu perubahan di alam roh dengan ucapan iman yang sejalan dengan firman Tuhan, dan dia konsisten mendorong maju perubahan di alam roh itu ke arah yang diinginkannya. Dan perubahan di alam roh kemudian berbuah perubahan di alam jasmani. Simple. Jangan sepelekan hal ini. Yang sederhana dari Tuhan lebih berkuasa dari yang kuat dari manusia. Karena itu kita perlu konsisten dalam hal yang sederhana dari Tuhan ini. Saya akan menceritakan suatu kesaksian mengenai Dodi Austin, ibunda dari hamba Tuhan yang bernama Joel Austin. Pada tahun 1981, Dodi Austin ini didiagnosa dokter terkena penyakit kanker hati yang telah masuk tahap metastase dan divonis hanya akan hidup dalam kurun waktu beberapa minggu saja. Berat tubuhnya turun drastis, kulitnya kuning, dan tubuhnya sangat lemah. Dia dirawat secara intensif selama 21 hari di rumah sakit untuk mengikuti tes demi tes. Dalam keadaan yang sangat parah, John Austin, suaminya, dipersilahkan untuk membawanya pulang sambil menunggu kematiannya. Pernyataan dokter sempat melemahkan Dodi dan keluarganya, tetapi itu tidak berlangsung lama. Dodi dan suaminya memutuskan bahwa hanya mukjizat Tuhan yang mereka butuhkan. Dodi menolak untuk kalah. Dia berketetapan untuk tidak mengeluh tentang betapa sakit tubuhnya, betapa lemah perasaannya, dan betapa tidak berdayanya dia. Sebaliknya, ia menaruh kata-kata Tuhan di mulutnya. Anda perhatikan di situ. Dia tidak bergerak secara negatif. Dia bergerak secara positif. Dia melihat bahwa hanya mukjizat Tuhan yang dia butuhkan. Dan kemudian dia bergerak ke arah situ dengan iman. Perkataan yang diucapkan lahir dari iman, apa yang sudah dia lihat dengan mata imannya, mukjizat Tuhan itu yang menaruh perkataan Tuhan, firman Tuhan di mulutnya. Hampir di setiap kesempatan ia mengucapkan kata-kata yang penuh iman dan menyerukan kesembuhannya. Di rumah, ia berusaha berjalan sambil berbicara keras-keras. Aku akan hidup dan tidak akan mati. Aku akan memberitakan perbuatan Tuhan. Dodi Austin mengumpulkan 30-40 ayat tentang kesembuhan, lalu menuliskannya dan berulang kali membacanya dengan tegas. Anda lihat konsistensinya. Salah satunya adalah dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ini Mazmur 91 ayat 16. Dodi Austin menggabungkan kata-katanya dengan firman Tuhan, ya artinya ucapannya itu diselaraskan dengan apa yang firman Tuhan katakan. Mungkin kita tidak mengutip seluruh ayat terus-menerus, tapi ucapan kita selaras dengan apa yang firman Tuhan sudah bilang. Ya, dia konsisten dalam hal itu. Dan beberapa waktu kemudian situasi jasmaninya mulai berubah, keadaannya mulai membaik. Ingat, konsisten. Dia mendorong perubahan di alam roh ke arah yang sama, maju terus, tidak maju mundur. Ya, dan dikatakan dia mendapatkan kembali selera makannya, berat badannya bertambah, kekuatannya pulih, mukjizat yang dinantikannya tidak terjadi dalam satu malam. Tetapi seiring dengan konsistensinya berjalan dengan iman, melihat dengan iman, dan berkata-kata dengan iman. Dia terus mendorong perubahan di alam roh. Dodi hidup puluhan tahun lagi sampai hari ini. Usianya 86 tahun hari ini. Dia dapat menghadiri acara wisuda putranya, menyaksikan kelahiran cucu-cucunya, dan mendampingi suaminya melayani Tuhan. Mukjizat dari Tuhan telah termanifestasi di alam jasmani dalam kesembuhannya yang sempurna. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dengan mata iman, teruslah memandang diri kita sebagaimana Tuhan memandang kita. Bagaimana Tuhan memandang kita, Pak? Dari yang firman-Nya katakan, oleh bibir-bibir Yesus kamu telah sembuh.
lihat diri kita telah sembuh. Firman Tuhan berkata, Allahku memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Lihat dirimu telah dipenuhi segala keperluanmu dengan kekayaan Tuhan dalam kemuliaannya. Wow, bayangkan betapa kayanya Tuhan dalam kemuliaannya. Lihat dirimu telah disuplai Tuhan seperti itu, dengan sumber dayanya, dengan kekayaannya di dalam kemuliaan. Ya, Anda rindu keturunan, berkat keturunan dari Tuhan. Anda lihat berkat keturunan itu sudah bersama dengan Anda. Ya, Anda lihat dirimu berjalan dengan anak-anakmu. Anda lihat engkau merawat mereka, engkau berjalan dengan mereka, engkau mendidik, membesarkan mereka. Lihat dulu, ya, dan kemudian Anda konsisten mengucapkan itu. Terus mendorong perubahan di alam roh. Tidak maju mundur, tapi terus maju. Ya, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dengan mata iman. Sekali lagi, teruslah memandang diri kita sebagaimana Tuhan memandang kita. Yaitu sebagaimana Tuhan tunjukkan itu dalam firman-Nya. Dan perkatakanlah hal-hal yang telah kita lihat dengan mata iman kita itu dengan konsisten. Ya, konsisten dalam hal itu. Terus konsisten. Ingat, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Karena apa yang Yesus Kristus telah kerjakan bagi kita di kayu salib, karena curahan darahnya, karena penebusannya sempurna. Sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi setiap orang yang ada dalam Kristus Yesus. Engkau telah ditebus, harga telah dibayar lunas. Oleh sebab itu semua kutuk tidak berlaku lagi atasmu. Yang ada hanyalah berkat Tuhan tercurah berlimpah-limpah memberkati engkau dalam segala hal. Oleh berkat Tuhan itu engkau naik terus, tidak turun, engkau jadi kepala bukan ekor. Dan apa yang tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Dengan panjang umur Tuhan mengenyangkan engkau, dan Tuhan memperlihatkan kepadamu keselamatan daripadanya. Umurmu minimal 120 tahun dan dipenuhi dengan hari-hari yang baik dari Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin.